Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMP Bahtera kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada sekitar 37 partisipan yang bergabung pada keagamaan kita hari ini. Kita akan melanjutkan book reading karya Allah Yarham, Ustaz Jalaluddin Rahmat, bukunya Jangan Bakar Taman Surgamu. Yang pertama, bahwa kemarin kita sudah mempelajari dari buku ini bahwa ada pertanyaan yang paling mendasar yang diberikan oleh Pak Adnan Buyung Nasution kepada Ustaz Jalaluddin Rahmat, yaitu pertanyaannya itu mengapa agama besar seperti Islam tidak berhasil mendidik umatnya untuk berakhlak mulia. Jadi mengapa agama Islam yang begitu luhur, begitu mulia, begitu istimewa yang dilahirkan di Arab ini, kemudian yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai orang yang paling azim, paling mulia, paling hasanat, paling baik dan sebagainya, bahkan disebut sebagai insan mulia, insan yang sempurna, tetapi ajarannya yang sampai kepada kita tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan akhlaknya tidak seperti akhlak Rasulullah SAW. Ini yang dipertanyakan adalah mengapa agama besar seperti Islam tidak berhasil mendidik umatnya untuk berakhlak mulia. Alih-alih bukan menjawab, tapi ternyata malah memperteguh tentang keberadaan dari agama kita, keberadaan dan umat Islam kita, bahwa ternyata umat Islam memang kita belum bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Dalam hal ini Pak Asam memahami bahwa kita harus membedakan antara dua hal. Yang pertama, Islam sebagai agama. Islam sebagai agama artinya adalah ajarannya. Al-Quranul Karim, ini ajaran. Al-Quran dalam Al-Quran, kemudian ada hadis juga. Itu disebut sebagai ajaran. Jadi ada Islam sebagai agama. Dalam ini adalah ajaran-ajaran, pengetahuan-pengetahuan di dalamnya, informasi-informasi. Kemudian yang Rasulullah SAW itu sebagai ajaran, ya. Jadi kalau dalam istilahnya Abdul Karim Soros itu namanya adalah ada syar'i, ada syar'i itu adalah ajaran-ajaran agama itu. Kemudian satu lagi ada syarih itu artinya pemahaman pengetahuan yang dipahami oleh orang-orang Islam. Jadi pemahaman orang lain, pemahaman kita terhadap Al-Quran pasti beda-beda, ya, begitu. Nah, pemahaman itu yang kemudian kita sebut sebagai syarih atau sebagai pengetahuan yang ada di masyarakat itu. Nah, agama dan pemahaman agama itu berbeda. Agama itu adalah pokok-pokok ajarannya, dimensi inti-intinya, kalau dalam pendidikan istilah kurikulumnya, kompetensi dasarnya dan sebagainya. Tetapi pemahaman adalah hasil pemikiran manusia dipahami terhadap terhadap syariat itu sendiri, terhadap Al-Quranul Karim sendiri, terhadap ajaran Rasulullah SAW. Jadi ada dua bentuk, satu agama, satu lagi pemahaman agama. Istilah lainnya adalah satu Islam, satu lagi adalah umat Islam. Islam dan umat Islam itu berbeda. Islam itu ajaran, agama, nilai-nilai, sedangkan umat Islam adalah orang-orang yang memahami, mencoba menerapkan ajaran agama Islam. Nah, dari buku ini kita pahami ternyata bahwa nilai-nilai ajaran agama Islam itu belum bisa diterapkan seutuhnya oleh umat Islam sampai hari ini, sehingga muncullah pertanyaan, mengapa agama besar seperti Islam tidak berhasil mendidik umatnya untuk berakhlak mulia? Nah, itu pasti banyak sekali faktornya. Kami pernah menyelesaikan suatu proyek besar. Usai proyek, kami ternyata memang disengaja dan direncanakan memperoleh kelebihan uang. Kami bagikan uang itu kepada para peserta proyek. Semuanya menerima, kecuali seorang yang beragama Hindu Bali. Ia menolak dengan mengatakan bahwa ia sudah digaji sebelumnya sesuai dengan kontrak kerjanya. Sementara teman-teman muslim saya tak menolak tawaran itu. Nah, dari sini kita bisa ketahui ternyata kita tidak, di antara umat Islam kita tidak ada yang mau konsisten, tidak mau istiqomah dengan
kerja kontraknya. Jadi kalau sudah berjanji itu kita mematuhi bahwa janji kita adalah untuk menyelesaikan tanpa ada tambahan dana dan sebagainya. Lalu kalau kita mengambil tambahan dana berarti kita sudah di luar dari kontrak kerjanya itu, yang berarti dalam hal ini tidak sesuai dengan akhlak, karena bisa melahirkan korupsi dan sebagainya. Betul. Oke, Pak Asa akan bacakan dari bagian ini. Di berbagai majelis saya sampaikan pertanyaan yang sama. Pertanyaan itu malah dijawab dengan pertanyaan lagi. Bahkan ada yang menyebut ayat Al-Quran lalu bertanya, mengapa orang yang husuk dalam sholatnya juga husuk dalam mengambil hak orang lain? Mengapa salatnya tidak mencegah perilakunya dari kekejian dan kemungkaran? Mengapa ada pengajar agama yang tidak segan-segan mengambil duit jamaah dan menggunakan uang zakat dan infak untuk memperkaya dirinya? Nah, di sini disebutkan adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang. Ternyata sholat dia tidak mengubah dia menjadi lebih baik gitu. Ya, sholat terus dia melakukan sesuatu yang tidak baik begitu. Kemudian sampai dia misalkan mengambil hak orang lain itu mungkin bisa merampas, merampok dan sebagainya, atau korupsi dalam hal ini. Mengapa sholatnya tidak mencegah perilakunya dari kekejian dan kemungkaran? Memang dalam Al-Quran, sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Meskipun dia sholat, tapi ternyata dia tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai demikian? Mengapa ada pengajar agama yang tidak segan-segan mengambil duit jamaah dan menggunakan uang zakat dan infak untuk memperkaya dirinya? Ini banyak sekali misalkan orang yang misalkan sumbangan nih, buan dan sebagainya, kadang-kadang tidak sepenuhnya diberikan kepada yang haknya, tapi malah diambil dan sebagainya. Jadi hanya beberapa persen yang diberikannya. Andai bisa menambahkan contoh-contoh lainnya dalam kehidupan Anda, dari renungan yang panjang, dari pembacaan kembali teks-teks suci dari hasanah para sufi, saya menemukan jawabannya. Mereka seenaknya melakukan dosa karena mereka percaya amal-amal salehnya, terutama ibadah-ibadah ritualnya, akan menghapus dosa-dosa itu. Bisa saja di sini disebutkan ratusan hadis menghapus dosa.